Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Sari Putri Amanda dengan NIM 0805 18232 8040 dari kelas L2. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Oseanografi Fisika dengan materi kesetimbangan bahan di laut. Nah, di mana kesetimbangan bahan di laut ini itu memainkan peran penting dalam mengatur iklim global dengan menyerap, menyimpan, dan mendistribusikan panas di seluruh planet. Nah, pada video pembelajaran ini akan membahas komponen utama kesetimbangan bahan laut, proses pertukaran bahan, dan dampak variabilitas iklim, serta aktivitas manusia. Mari kita mulai di video pembelajaran ini untuk memahami kompleksitas kesetimbangan bahan di laut. Nah, komponen utama dari kesetimbangan bahan di laut ini, yang pertama itu ada radiasi matahari, radiasi balik, konduksi dan konveksi, dan penguapan. Nah, radiasi matahari ini sendiri merupakan sumber energi utama bagi lautan, di mana sebagian dari radiasi ini diserap oleh air laut, sementara sebagian lainnya dipantulkan kembali ke atmosfer. Nah, untuk radiasi balik, lautan ini juga memancarkan radiasi inframerah kembali ke atmosfer. Jumlah radiasi balik ini tergantung pada suhu dan permukaan laut. Nah, yang selanjutnya itu ada konduksi dan konveksi, yang dimana pertukaran bahan melalui konduksi dan konveksi terjadi antara permukaan laut dan atmosfer. Angin dan perbedaan suhu memainkan peran penting dalam proses ini. Selanjutnya itu ada penguapan, yang dimana penguapan air laut ini menyerap energi panas dari laut yang kemudian dilepaskan kembali ke atmosfer saat terjadi kondensasi dan presipitasi. Nah, selanjutnya bagaimana cara radiasi matahari ini sebagai sumber energi utama? Yang pertama itu karena adanya penyerapan radiasi, lalu pemantulan radiasi, dan yang ketiga faktor yang mempengaruhi. Nah, untuk penyerapan radiasi ini, lautan menyerap sekitar 70% radiasi matahari yang mengenainya. Penyerapan ini memanaskan lapisan permukaan laut. Nah, selanjutnya untuk pemantulan radiasi, sekitar 30% radiasi matahari ini dipantulkan kembali ke atmosfer oleh permukaan laut, awan, dan partikel lainnya. Selanjutnya, untuk faktor yang mempengaruhi ini, sudut datang dari matahari, kondisi atmosfer, dan albedo permukaan laut yang mempengaruhi jumlah radiasi yang diserap dan dipantulkan. Nah, radiasi matahari ini juga merupakan pendorong utama dari kesetimbangan bahan laut. Tanpa radiasi ini, suhu laut akan sangat rendah dan kehidupan laut tidak akan mungkin ada. Nah, selanjutnya itu bagaimana proses pertukaran bahan di permukaan laut. Yang pertama itu ada dari konduksi, konveksi, dan penguapan. Nah, seperti pada grafik pada ini itu ada pantulan dan masuk ke dalam air. Nah, untuk konduksi ini itu transfer bahan melalui kontak langsung antara molekul-molekul air dan udara di permukaan laut. Nah, untuk konveksi ini terjadi ketika air hangat naik dan air dingin turun, menciptakan sirkulasi vertikal yang mendistribusikan bahan. Nah, penguapan ini sendiri itu penguapan air laut menyerap bahan dari laut yang kemudian dilepaskan ke atmosfer saat terjadi kondensasi. Proses-proses ini bekerja sama untuk mengatur suhu permukaan laut dan mempengaruhi iklim lokal dan global. Pertukaran bahan yang efisien memastikan bahwa lautan tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin.
Nah, adapun peran arus laut dalam distribusi bahang. Yang pertama itu ada arus hangat, arus dingin, dan sirkulasi termohalin. Nah, untuk arus hangat ini membawa air hangat dari daerah khatulistiwa ke daerah lintang tinggi, menghangatkan iklim di wilayah tersebut. Nah, untuk arus dingin ini membawa air dingin dari daerah kutub ke daerah lintang rendah, mendinginkan iklim di wilayah tersebut. Nah, untuk sirkulasi termohalin itu sistem arus laut global yang didorong oleh perbedaan suhu dan salinitas air laut. Arus laut ini berperan penting dalam mendistribusikan bahang di seluruh lautan dan mempengaruhi pola iklim global. Sirkulasi termohalin ini adalah contoh utama dari bagaimana perbedaan suhu dan salinitas dapat menciptakan arus yang kuat di laut. Nah, selanjutnya itu ada dampak awan dan aerosol pada kesetimbangan bahang. Nah, untuk awan ini memantulkan sebagian radiasi matahari kembali ke angkasa, mengurangi jumlah energi yang mencapai permukaan laut. Awan juga menyerap dan memancarkan radiasi inframerah dan mempengaruhi suhu atmosfer. Dan untuk aerosol ini, partikel-partikel yang tersuspensi di atmosfer. Aerosol ini dapat memantulkan radiasi matahari atau menyerapnya tergantung pada komposisi dan ukuran partikel. Nah, untuk interaksi ini antara awan dan aerosol sangat kompleks dan dapat mempengaruhi kesetimbangan bahang secara signifikan. Dapat memahami interaksi ini penting untuk memprediksi perubahan iklim. Awan dan aerosol ini memiliki dampak yang signifikan pada kesetimbangan bahang di laut. Memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan radiasi matahari dan radiasi balik penting untuk memprediksi perubahan iklim di masa depan. Nah, selanjutnya itu ada variabilitas iklim dan kesetimbangan bahang di laut. Yang pertama itu ada El Nino dan La Nina, yang dimana osilasi iklim alami yang mempengaruhi suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dan memiliki dampak global. Yang kedua itu ada osilasi Atlantik multidekadal atau AMU. Yang ini itu merupakan osilasi suhu permukaan laut di Samudra Atlantik yang berlangsung selama beberapa dekade dan mempengaruhi pola cuaca di Eropa dan Amerika Utara. Yang ketiga itu ada dampak variabilitas iklim dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam kesetimbangan bahang di laut, mempengaruhi suhu, salinitas, dan arus laut. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh aktivitas dari manusia terhadap kesetimbangan bahang laut. Nah, seperti ini itu ada emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global yang meningkatkan suhu permukaan laut dan mengubah pola arus laut. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya itu polusi laut, yang dimana polusi laut ini dapat mempengaruhi kemampuan laut untuk menyerap karbon dioksida dan mempengaruhi kesetimbangan bahang. Selanjutnya itu ada perubahan tata guna lahan, yang dimana perubahan tata guna lahan ini di daratan dapat mempengaruhi aliran air tawar ke laut yang dapat mengubah salinitas dan suhu laut. Nah, aktivitas manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap kesetimbangan bahang laut. Emisi gas rumah kaca dan polusi laut adalah faktor utama yang mengganggu kesetimbangan alami lautan. Nah, selanjutnya itu perubahan kesetimbangan bahang di wilayah tertentu. Ada di lapisan pertama itu ada Arktik, lalu lapisan kedua itu ada Laut Mediterania, lalu di lapisan ketiga itu ada Samudra Pasifik, yang dimana wilayah Arktik, pencairan es laut yang cepat telah menyebabkan peningkatan penyerapan radiasi matahari dan pemanasan yang lebih cepat. Di Laut Mediterania, peningkatan suhu permukaan laut telah mempengaruhi ekosistem laut dan menyebabkan perubahan dalam pola cuaca lokal. Di Samudra Pasifik, El Nino dan La Nina terus menyebabkan fluktuasi besar dalam kesetimbangan bahang.
Nah, selanjutnya itu terakhir kesimpulan yang merupakan implikasi dan tantangan di masa depan. Kesetimbangan bahang di laut ini adalah sistem yang kompleks dan dinamis yang mempengaruhi oleh berbagai faktor alami dan manusia. Perubahan dalam kesetimbangan ini memiliki implikasi yang luas bagi iklim global, ekosistem laut, dan kehidupan manusia. Tantangan masa depan dapat meliputi mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi polusi laut, dan mengembangkan strategi adaptasi untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Kolaborasi global dan inovasi teknologi akan menjadi kunci untuk menjaga kesehatan lautan dan melindungi planet kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.